Kayak sepak bola banner 90 plus 6 sama dengan 99. Sebenarnya kalau ada koreografi itu pun akan saya tegur. Masa salah itu? Gara-gara FIFA, Indonesia untung puluhan miliar, petinggi Bahrain akhirnya akui mereka takut kalah. Ya, akhirnya yang ramai diperbincangkan sudah menemui titik final. Karena sepertinya 99% perselisihan ini akan dimenangkan oleh Indonesia. Karena memang FIFA mengadili ini dengan adil. Di mana Presiden FIFA Gianni Infantino menghiraukan permintaan yang tak masuk akal dari timnas Bahrain untuk memindahkan laga away tidak berlangsung di Indonesia melainkan di tempat yang netral. Ternyata hal itu memicu petinggi Bahrain yakni Mahmud Riyad yang kecewa karena gagal dan mengakui bahwa drama yang dilakukan oleh Bahrain akan mengalami kekalahan. Apalagi kita tahu dalam laga leg pertama kemarin timnas Bahrain mendapatkan kecaman dari berbagai negara di dunia, yang dimana 47 negara menyiarkan laga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia 2026 antara Indonesia kontra Bahrain. Tentunya mereka menyaksikan dan telah mengetahui bagaimana Bahrain yang dinilai licik karena wasit berat sebelah. Di sisi lain, dari ketetapan FIFA untuk menunjuk laga Indonesia antara Bahrain yang tetap dilaksanakan di Jakarta membuat Federasi Sepak Bola se-Indonesia yakni PSSI memiliki untung yang besar. Dan apakah yang terjadi? Ini dia berita selengkapnya. Ya, ternyata Bahrain masih belum paham bagaimana besarnya negara Indonesia. Apalagi dengan adanya Pak Erick Thohir yang disegani di FIFA membuat saat ini Federasi Bahrain ciut karena permintaan ke AFC ditolak, apalagi permintaan ke FIFA ya semakin ditolak. Ya, meskipun Presiden AFC berasal dari negara Bahrain, tetapi Presiden AFC takut dengan masalah ini karena memang terbukti Bahrain mempunyai maksud yang kotor dan konyol untuk memindahkan laga tersebut tidak dilaksanakan di Indonesia, padahal jelas-jelas laga home dan away. Lantas hal itu terus membuat Bahrain mati kutu karena FIF mendukung Indonesia. Karena kita tahu kan kantor FIFA Chef Asia hanya ada di Jakarta saja. Hal itulah yang membuat Pak Erick sangat gampang untuk melobi ke FIFA sehingga kabar bahagia baru saja didapat setelah Presiden FIFA Gianni Infantino menolak drama Bahrain termasuk meninggalkan venue ke tempat yang netral. وهي أن شلون نستثمر في الشباب وفي نفس الوقت نبي نستثمر في الرياضة وفي نفس الوقت نقول كرة القدم لأن احنا على مشارف بإذن الله سبحانه وتعالى كرة القدم عن طريق أخونا إبراهيم. Guarantee to the president what I can guarantee to all the people of Indonesia. FIFA is here to stay. Federation of Indonesia to transform and happiness on the infrastructure. Ya. Baru-baru ini salah satu petinggi timnas Federasi Sepak Bola Bahrain, Mahmud Riyad, mengatakan jika drama yang selama ini dibuat oleh Bahrain itu bukan tanpa alasan. Karena mereka saat ini dinilai gagal total. Mereka menyesalkan kegagalan Bahrain mengoleksi 3 poin penuh pada saat kala Indonesia menjamu ke kandangnya. Bahkan mereka hampir saja dipermalukan di depan publik sendiri karena hampir kalah dengan timnas Indonesia. Dan hal itulah yang membuat petinggi-petinggi di Bahrain panik dan menghalalkan segala cara agar barang tidak kalah dari timnas Indonesia. Termasuk menyewa wasit untuk mengulur-ngulur waktu sampai Bahrain bisa mencetak gol. Mungkin jika Bahrain belum bisa mencetak gol, akan sampai subuh wasit botak itu tidak meniupkan peluit akhir pertandingan. Seperti yang kita ketahui dalam suatu unggahan di media Bahrain, di mana Mahmud Riyad sebagai petinggi Bahrain menyampaikan hasil wawancaranya soal target timnas Bahrain di bulan Oktober ini. Ternyata menurut Mahmud Riyad, Bahrain telah gagal mencapai target yang ditargetkan. Ambisinya adalah memperoleh 6 poin dengan memenangkan 2 pertandingan, mengingat kami bermain melawan timnas Indonesia di kandang sendiri, dan mengingat tim Saudi dalam kondisi tidak normal. Dan situasi tidak stabil selama periode ini, sayangnya 2 laga itu justru berakhir dengan hasil imbang dan Bahrain hanya mampu mengoleksi 2 poin. Dan target minimal adalah memperoleh 4 poin, namun yang diraih hanya 2 poin. Ucap Mahmud Riyad selaku Direktur Timnas Bahrain. Sementara itu, apa yang dilakukan oleh Timnas Bahrain kepada Timnas Indonesia jelas untuk menutupi target yang tak terpenuhi dari mereka sendiri. Di mana pada bulan Oktober ini mereka menginginkan 3 poin dari Indonesia.
for him. Real chance on the far side. It's through in. Oh, he saved! Bahrain 1, Indonesia 2. And the young man, whose first touch hasn't been the greatest today. Into time added on at the end of time added on now. Desperation will creep into the Bahraini side. Blushes in the 99th minute. Extraordinary. The header on from Hashim helped out, but Maghun had lightning-fast reactions to turn it home at the back post. Indonesia's hopes of a first win in Bahrain are dashed right at the death. Bahrain had been knocking on the door and they eventually grabbed what could be a... Ya, terlihat dari statement FIFA dengan keputusan final yang disampaikan membuat PSSI untung besar. Bagaimana tidak untuk jika timnas yang bermain di GBK jelas apa didukung oleh 78.000 fans timnas Indonesia yang siap memenuhi stadion. Apalagi pada saat bermain menghadapi timnas Bahrain yang jelas fans timnas Indonesia akan full memadati stadion. Jika seluruh tiket ludes dan jika hal itu terjadi maka PSSI akan mendapatkan untung 38 miliar rupiah. Hal ini menjadi sebuah keuntungan yang besar bagi PSSI. Selain itu Ultras Garuda akan membuat koreografi yang besar yang akan bertuliskan 90 ditambah 6 sama dengan 99. Kayak sepak bola banner 90 plus 6 sama dengan 99. Sebenarnya kalau ada koreografi itu pun akan saya tegur. Masa salah itu? Ya kan? Kacau itu langsung ya. Ini nggak salah itu kan ya? Dengan semua itu, kita tidak tahu pasti bahwa Bahrain akan menyetujui untuk bertanding di Indonesia atau tidak. Jika ia mengingkari atau memilih untuk tidak bermain, maka ia akan dianggap WO dan Indonesia mendapatkan 3 poin. Sebuah hal yang realistis. Makanya jangan main-main dengan Indonesia. Gini kan akibatnya. Ya, jadi itulah tadi bagaimana gara-gara FIFA, Indonesia untung puluhan miliar, petinggi Bahrain akhirnya akui mereka takut kalah.